Kemarin kita ngomongin model, ya semoga masih ingat ya. Model, welfare competition, growth dan innovation. Ya ternyata ada model-model kayak gitu, dilihat dari dampaknya ya. Jadi dia ngambil seberapa, menghasilkan seberapa. Ya nomor 1, 2, 3, lalu nomor 4 itu adalah munculnya industri kreatif innovation. Ya mengubah semuanya. Mengubah yang kemarin itu contohnya jualan ayam geprek itu ya. Sekarang kita masih soal industri kreatif, ya. Kita spesifik sekarang industri kreatif di daerah. Jadi nama materinya kayak gitu, industri kreatif di daerah. Ya, industri kreatif di daerah. Nah, kita sudah tahu startnya from 1998, ya, yang materi minggu lalu ya. 1998 di luar negeri itu sudah ngomongin industri kreatif, kita sibuk bakar-bakar ban gitu ya. Tahun 98. Nah, 10 tahun setelahnya ya di Bandung di SBM Sekolah Bisnis dan Manajemen tahun 2008 namanya itu, mungkin sekarang sudah berubah namanya ya. Tahun 2008 di Bandung itu diadakan penelitian. Ya, jadi untuk mengukur berapa orang sih orang yang bekerja di sektor industri kreatif. Ya, tahun 2008 di Bandung. Jadi ada penelitian untuk mengukur seberapa banyak sih orang yang bekerja di industri kreatif. Lalu apakah itu perusahaan, lalu karyawannya berapa. Ya, jadi itu yang dilakukan tahun 2008 di Bandung oleh SBM. Hasilnya adalah ya 70% ya industri kreatif itu karyawannya total pegawainya kurang dari 10 orang. Ya, 4% aja yang karyawannya lebih dari 100 orang, sisanya karyawannya 10 sampai 50 orang aja. Dan itu memang terbukti sampai saat ini. Ya, emangnya pegawai ayam geprek nyampe 10 orang. Ya, dagang es boba juga enggak nyampe 10 orang. Ya, martabak kebalik juga enggak nyampe 10 orang. Ya, apapun yang kreatif-kreatif di luar sana itu ternyata dari zaman dulu memang orangnya sedikit. Berarti sedikit tidak termasuk industri kreatif. Ya iyalah ya kan memang benar ya. Nah, ini agak keluar dari topik, ya tapi kita hitung-hitung bermain gitu ya. Nah, saya minta dari paragraf ini, ya kan ada data nih. Ya, coba kamu bikin diagram lingkarannya. Ya, ini di penelitiannya langsung. Jadi ada lingkaran seperti ini. Ini yang diteliti oleh SBM di Bandung tahun 2008. Ada yang pernah ke Bandung? Nggak pernah? Nggak ada satupun? Ada? Nggak pernah? Nggak? Oh, saya pernah sekali. Hah? No. Nah, deh. Ya. Ya. Bandung tuh ceweknya gelis-gelis ya. Karena kan gitu nyebut cantik di situ kan gelis. Ya. Gelis. Bandung tuh kalau diibaratkan Bali, feel-nya tuh kayak Bedugul, dingin, dataran tinggi gitu dia. Ya, tapi nggak sedingin Bedugul, sejuk lah sejuk. Ya, pernah nonton film Dilan kan? Pasti pernah. Yang cowok yang punya pacar pasti nonton film Dilan. Iya. Kalau ya cowok yang nggak punya pacar nontonnya Pengabdi Setan ya. Yang pernah nonton film Dilan itu, nah itu kayak gitu Bandung persis, jalanannya, rumah-rumah orangnya kayak gitu. Ya, Pak, saya nggak pernah nonton Dilan. Yang pernah nonton Dilan. Ya. Kenapa di Bandung itu saya bilang tadi gelis-gelis? Karena orang mandinya pakai sabun belerang. Di Bali nggak ada sabun belerang. Karena Bandung itu punya kawah putih itu, ya isinya belerang. Orang sana industri kreatifnya bikin sabun belerang. Jadi tuntas mengatasi panu, kadas, kurap segala macam. Iya, kan Bandung tuh kan punya kawah putih tuh. Kawah putih itu gimana bilangnya? Intinya belerang. Ya, itu nggak ada di Bali. Kawah belerang tuh. Ya, itu di Bandung ada, jadinya jadi sabun, ya, jadi sabun. Ya, lalu di Bandung banyak gini,
banyak pengolahan susu, maksudnya banyak sapi. Iya. Bukan pengolahan susu makna lainnya ya. Iya. Aho. Sapinya banyak. Ya, sapinya banyak. Jadi masuk ke tempat wisata itu, tiketmu itu bisa ditukar pakai susu. Susu minuman. Ya, masuk ke mana? Contohnya kayak di Bali, misalnya di apa tempat yang mirip kayak gitu ya. Art Center. Ya, center. Beli tiket. Sampai di dalam ada tiket itu bisa ditukar. Tukarnya dapat apa? Dapat susu, minuman. Ya. Jadi free drinknya tuh ya, minuman yang gratis kadangnya dapat gitu tuh dikasih susu di Bandung. Ya, jadi kulit luarnya pakai dibersihkan dengan sabun belerang, minumnya dalamnya susu. Yang kenang segeras-gedas gitu ya. Iya. Orang Bali, sabunnya tuh sabun bulanan ya, udah berbulan-bulan di kamar mandi, minumnya tua. Makanya lawar. Ya, hobinya melayangan. Ya. Jadi kalau di Bandung industri kreatifnya salah satunya adalah sabun belerang, bahkan jadi oleh-oleh. Jadi kalau kamu ke toko oleh-olehnya di Bandung tuh ada sabun belerang, karena itu nggak ada di daerah lain. Kalau di Bali mungkin baju barongnya kayak gitu ya. Iya. Nah, ya berikutnya di Bandung, masih karena penelitiannya dilakukan di Bandung ya. Ya, jadi selain mengukur berapa banyak orang yang kerja di industri kreatif, di Bandung juga ngitung omset. Ya, omset per tahun dari industri kreatif. Ya. Jadi ada ngukur omset. Ntar ada definisi omset. Ya, jadi per tahun 22% itu di sekitaran 50 US dollar sampai 100.000 US dollar per tahun ya. Lalu hanya 22% saja. Lalu ada 500.000, yang ini lebih sedikit, 500.000 sampai 1 juta US dollar per tahun. Itu 15% dari yang ini tadi. Jadi dia ngitung berapa banyak orang yang kerja di industri kreatif, ya berapa pegawainya, yang ini datanya. Lalu dari data ini, ya dia ngitung berapa sih omsetnya. Ya. Jadi tahun 2008 Bandung itu sudah bisa dibilang cukup berkembang. Ya, sudah bisa dibilang cukup berkembang. Jadi selain juga banyaknya pengunjung yang berlibur ke Bandung. Ya, jadi Bandung itu terkenal memang tempat untuk liburan. Ya, coba deh nanti sesekali keluar dari Bali, ya, lalu tentukan tujuannya, masuk list Bandung. Ya, masuk list Bandung. Udaranya sejuk, ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Ya, karena dia minum susu dan mandi sabun belerang. Ya, tempat wisata banyak, intinya bagus. Ya, ceweknya kayak Milea gitu. Cowoknya kayak Dilan. Persis kayak gitu, persis. Iya. Iya, ganteng-ganteng orangnya. Saya situ naik Grab, supir Grab itu kayak artis yang di TV-TV itu. Ya, tapi kerjaannya nge-Grab. Ya, kayak gitu. Bawa data lagi, tapi nggak usah saya bahas ya. Jadi ini ceritanya data yang tadi di-split lagi, ditambahkan penghasilan. Ya, jadi di penelitiannya itu ditambahkan penghasilan. Tadi di sini kan ada 50.000 sampai 100.000, 500.000 sampai 1 juta. Jadi fullnya ada di sini. Kurang dari 5.000, 5.000 sampai 10.000, 10.000 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 500, 500 sampai 1 juta, lebih dari 1 juta. Jadi dia lengkap. Abstain ini tidak mau ngisi. Jadi tidak bersedia mengisi. Wajar. Jadi kalau besok kamu pengumpulan data, ada nanyain gaji, itu harus ada centang atau pilihan tidak bersedia. Karena gaji itu kan agak sensitif. Maksudnya privat gitu. Saya bawakan definisi omset dan abstain. Abstain ternyata bahasa Indonesia. Ya. Jadi bukan bahasa Inggris, sorry ralat. Abstain itu bahasa kata dalam bahasa Indonesia. Tidak memberikan suara. Ya.
Kalau biasa ditanya uang berarti dia tidak bersedia. Karena mungkin terlalu kecil, terlalu besar, nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau golput nak milih presiden tuh kata lainnya abstain ya. Abstain. Om Z pakai Z ya, bukan pakai S. Ya, ini KBBI. KBBI, Keluarga Besar Bahagia Indonesia. Oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, omset jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, per tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, nah itu omset. Ya, jumlah uang hasil penjualan barang, batin-batinnya gitu ya. Keuntungan selama setahun gitu. Selama suatu masa jual, setahun, 3 tahun, 5 tahun, nah itu omset. Omset setahun berapa? Omset 3 tahun berapa gitu ya. Jadi nggak boleh nanya berapa omsetnya. Nggak dipatok waktunya, nggak bisa. Ya, harus ada patokannya. Omset 6 bulan berapa? Omset setahun berapa? Gitu. Suatu masa jual. Ya. Tinggi juga ya. 50.000, 100.000 US dollar. Dolarnya 50.000, 100.000 kalau dolarnya 10.000 aja, berapa jadinya? 10.000 dolarnya. 1 M ya? 10.000. Sini tambah 0,1, sini tambah 0 lagi 3. Itu M dong ya? Itu M. Per tahun. Bagi 12. Berarti banyak. 80 jutaan. Tapi 22%. Ya. 80 jutaan ini mungkin bosnya sabun belerang itu. Iya. Bosnya sabun belerang itu. Dan yang punya sapi mungkin ya. Ya, sapi banyak di Bandung. Ya, di Bandung tuh kamu bisa menemukan sapi yang zebra tuh, yang totol hitam putih tuh, yang di Bali cuma ada sapinya warna coklat semua. Sapi yang di Harvest Moon dulu. Ya, warna hitam putih tuh. Ya, di Bandung ada sapi itu. Kalau di Bali kan sapinya udah coklat-coklat tuh. Maksudnya nggak ngerti ya kenapa ya, rasis ya. Ya, sapi kulit putih itu sapi kulit putih. Ya. Sapi yang ada di Harvest Moon yang di film-film itu di Indonesia ada dan Bandung punya. Enggak percaya, kita lihat ya, sapi Bandung. Gambar. Di kilo. Loh kok coklat semua? Ini guys. Ya ini, yang ini. Bentuknya yang di Harvest Moon itu kan udah dibikin biar menarik, totol-totol gitu. Nah ini nih aslinya nih. Ya, yang ini tetap ada ya. Ini tetap ada. Nah ini nih yang gini-gini nih, ada di Bandung. Nah yang gini-gini nih, beneran ada. Ya, nih sapi yang kayak gini nih, di Bali kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Oh punya? Bawa dari Bandung kemarin. Putih semua. Sapi yang itu ada di Bandung. Nah ini, hasil dari penelitian itu apa? Ya jadi selain dia ngukur jumlah orang yang kerja di industri kreatif, pemasukannya berapa, hasilnya apa? Ya ternyata muncul atau penelitian itu menghasilkan pertanyaan. Ya menghasilkan pertanyaan. Apakah Bandung atau apakah Denpasar, apakah Badung, apakah Singaraja, Tabanan, ya merupakan tempat yang akomodatif karena dapat menumbuhkan wirausaha, bahkan menjadi berkelanjutan khususnya di sektor industri kreatif. Maksudnya, apakah Bandung itu benar-benar layak untuk menjadi tempat industri kreatif? Muncul pola pikir seperti itu. Karena banyaknya orang yang bekerja, lalu ada data penghasilannya, muncul pertanyaan. Ya, apakah Bandung itu memang tempat yang layak untuk industri kreatif? Ini pertanyaan ini berarti maksudnya adalah menjadi PR ya, bukan untuk dicari, bukan untuk dijawab. Dijawab dalam artian menjadi pekerjaan yang panjang, menjadi pemikiran, menjadi pemikiran. Di sektor mana investasi terbaik dilakukan secara efektif? Ya, karena tadi ada banyak sektor, ya ada yang jualan susu, ada yang bikin sabun, belerang segala macam. Yang mana yang paling efektif? Ya, yang muncul pertanyaan dari 2 data tadi. Data orang bekerja dan data penghasilannya. Muncul pertanyaan,
Ya, yang mana yang paling efektif? Kalau ditanya ke Bali, apakah Denpasar menjadi tempat tumbuhnya sektor industri kreatif? Nah, malah itu menjadi pemikiran. Di mana di Denpasar menjadi tempat investasi yang efektif untuk industri kreatif? Ya, ini pertanyaan yang menjadi PR, pertanyaan yang menjadi apa ya, sesuatu yang panjang untuk dilakukan. Bagaimana menempatkan apa yang dimiliki kota pada infrastruktur struktural terbaik? Maksudnya, Denpasar punya apa, enaknya ditaruh di mana? Ya, bagaimana menempatkannya? Ya, bagaimana menempatkannya? Itu muncul pertanyaan, ya muncul pemikiran seperti itu berdasarkan penelitian yang dilakukan di SBM di Bandung. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab di penelitian itu, tapi berangkat dari data, berangkat dari diagram yang tadi. Ya, oh di Bandung tuh banyak orang yang kerja, ada lebih dari 100 orang, ya, yang kerja di industri kreatif. Oh penghasilannya juga lumayan, sampai 80 juta setahun. Ya, 80 juta sebulan ya, 1 M setahun. Ya, muncullah pertanyaan ini, ya, yang mana tempat yang paling efektif? Ya, kalau Bandung tuh punya apa? Gimana naruhnya? Ya, apakah Bandung ini layak berkelanjutan terus menerus? Ya, muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, itu berangkat dari penelitian yang itu. Ya, penelitian di SBM tentang industri kreatif di daerah. Di Bali nggak ada yang melakukan. Ya, di Bali nggak ada yang melakukan. Kita tunggu aja calon-calon sarjana ekonomi melakukan ini ya. Ya, jadi dia ngitung di Denpasar di Bali berapa orang yang bekerja di industri kreatif, lalu pemasukannya berapa, lalu apa yang bisa digali dari situ. Itu di Bandung, 2008 tepat setahun setelah ya Kementerian Perdagangan itu melakukan pemetaan industri kreatif secara nasional. Jadi kalau di luar negeri itu tahun 98, ya Indonesia baru start 2007. Kamu 2007 udah lahir belum? Lagi di mana? TK, SD, SMP. Udah kerja? ...2007 udah kerja? Ya, malahin teman di SD, Pak. Ya, 2007 Kementerian Perdagangan itu melakukan pemetaan industri kreatif. Karena saat itu pemerintah kita baru sadar, bukan baru sadar, mulai sadar. Kalau Indonesia itu banyak kaya dalam budaya dan ide, ya memiliki banyak bakat, ya lalu orang yang berkunjung, ya pasar domestik itu besar. Ya, jadi transaksi jual beli di Indonesia itu cukup kencang. Ya, banyak punya budaya, banyak punya ide, banyak yang kreatif, lalu ekonominya juga kencang. Sehingga 2007 Indonesia itu melirik ya memetakan industri kreatif secara nasional. 2007 ya luar negeri dari 98. Telat 9 tahun ya. Tapi enggak apa-apa ya. 2007. Ya, Indonesia punya sumber daya alam dan manusia yang melimpah, ya tersedia untuk dikembangkan dalam menciptakan produk unggulan. Ini adalah proyek dari Kementerian Perdagangan, akhir proyek Kementerian menyusun publikasi kajian industri kreatif. Saya cari dokumennya di Google nggak ada. Yang ini ataupun yang ini, nggak ada dokumennya, kayak dokumen rahasia ya. Dokumen negara sangat rahasia, mungkin kayak gitu. Nggak ada di Google. Saya coba cari di Google nggak ada. Nah, berikutnya ada kota kreatif menyambung lagi yang materi minggu lalu apa 2 minggu lalu ya. Ya, jadi tingkat kreativitas seseorang itu ditentukan dari kota tempat tinggalnya. Ya, jadi beda kota tingkat kreativitasnya akan berbeda. Yang mempengaruhi itu kotanya, ya kotanya, nggak ada keturunannya. Ya, Gianyar terkenal dengan tukang emas, tukang perak. Coba bayi Gianyar tuh dari baru lahir pindahin taruh di Tabanan. Apakah ketika dia remaja akan jadi tukang emas dan perak? Enggak. Ya, makanya kalau ada yang bilang ini keturunan ini adalah
perajin emas dan perak. Iya, karena keturunan itu nggak pernah pindah dari Gianyar. Coba cucunya bawa ke Australia, pindahin dia dari baru lahir. Apakah nanti keturunan itu akan menjadi pekerja kreatif yang sama? Enggak. Yang kreatif apa? Lingkungannya, suasana yang terbangun di sekitar itu yang akhirnya memicu dia untuk jadi perajin emas dan perak yang sama seperti keturunan keluarganya. Ya benar kan? Ya, kalau orang itu dipindah nggak di kota itu tinggal, ya kreativitasnya akan berbeda. Ya, jangankan kreativitas, logatnya aja beda ya. Logatnya aja beda. Saya dari Klungkung, tapi enggak punya logat Klungkung, Nusa Penida itu enggak ada di saya. Karena dari lahir di Denpasar. Enggak punya logat Klungkung. Bahkan enggak tahu logat Klungkung kayak gimana, ada yang dari Klungkung. Enggak tahu logatnya, enggak bisa menyuarakan itu lagi, udah enggak ada. Ya karena dari lahir enggak di Klungkung. Ya. Orang Denpasar tuh orang Bali yang enggak punya logat ya. Tapi dia punya kata-kata spesial. ya, ke ya, lalu no itu ya, kle itu cuma ada di Denpasar. Nah, itu Jawa itu. Ya, ke Tulu, nah itu Denpasar tuh. Ya, mix tuh ya, mix semi Bali dan Indonesia. Ke Tulu, nah itu cuma ada di Denpasar tuh. Iya. Itu pun karena campuran kan, orang Denpasar tuh semua kabupaten Bali ada di Denpasar. Tambah lagi dekat sama Kuta, Badung, bule-bule juga ada. Ya itulah jadinya. Ya, nggak pernah saya dengar logat orang Denpasar original lu kayak gimana, nggak ada. Ya, Tabanan ada kan dengan liak-liaknya kan gitu ya. Dengan kai ibo ya. Gianyar ada dengan wiwinya. Ya, jadi manggil kakak cowok tuh wi, itu cuma ada di Gianyar. Wi, ya. Wi Jawi, nah itu ya Gianyar tuh. Beleleng Singaraja nggak usah ditanya ya. Ya nggak usah ditanya. Itu cuma ada di Beleleng Singaraja. Karangasem dengan alus super singgihnya. Ya. Ngomong sama balita 5 tahun tuh ya. Alon-alon mereka gitu. Karangasem tuh. Bayi 5 tahun lagi belajar jalan, diajak ngomong alon-alon mereka. Gitu Karangasem. Luar biasa. Ya. Dan lain sebagainya. Semua punya. Denpasar kayaknya enggak ada ya selain Kle, Citu, Ke Tuno ya. Ke itu jalan pakai mata. Atau pakai jalan. Tahu nggak Ke? Ya. Ya, jadi kreativitas individu itu dari kotanya. Ya, mungkin ini kalau kamu omongin di rumah, omongin di Balai Banjar, kamu akan disepiin ya. Ya, perjani puin aja masyarakat ya. Ketika kamu bilang, ya, anaknya bapak tuh kalau bapak pindahin ke Tabanan, dia nggak akan jadi pengrajin emas perak. Woi, santet kamu bener nih. Cetik kamu bener nih. Ya. Aslinya gitu, sainsnya gitu, maksudnya ilmu pengetahuannya bilang gitu. Ya, dan kalau pikir secara logika masuk. Cuma orang-orang kita kan percaya ya. Kepercayaannya beda dan kita harus tetap menghormatinya bahwa ya, saya keturunan Gianyar misalnya harus bisa ngudo gambar, seni, emas, perak. Padahal itu terbangun semua dari lingkungannya, semua terbangun dari sekitarnya. Ya, karena dia dari kecil udah biasa dengar di rumahnya, dari kecil udah biasa lihat orang-orang bikin tapel segala macam, itu yang terbangun. Itu yang sebenarnya terjadi karena pengaruh lingkungannya, pengaruh kotanya, bukan pengaruh keturunannya. Ya, keturunannya ada, tapi kan mungkin sekian persen bakat. Ya, tapi itu lebih terbangun karena circle-nya, karena lingkungannya. Ya. Nah, kota kreatif itu ada 3 aspek. Ya, yang pertama apa yang ada di sana,
kombinasi lingkungan binaan dan lingkungan alam, maksudnya mana yang buatan dan mana yang alami. Ya, itu menjadi setting yang tepat untuk mengejar kehidupan kreatif. Ya, kota kreatif, apa yang ada di sana, siapa yang ada di sana, ya jenis orang beragam, ya berinteraksinya berbeda, bahasanya beda, isyaratnya beda, sehingga nanti dia menjadi komunitas. Ini yang kita kenal dengan daerah Gianyar, daerah Tabanan, daerah Karangasem. Ya, orangnya berbeda tapi mengumpul, maksudnya gini. Ya, semua orang tuh beda, tapi kalau dia ngumpul di suatu daerah, sebut saja Karangasem, Tabanan, Gianyar, dia akan punya cara berinteraksi yang sama. Akan ada ciri khasnya. Ya. Lalu di sini bilangnya komunitas. Ya, komunitas Karangasem gitu. Komunitas Tabanan. Ya. Apa yang terjadi di sana? Kehidupan jalanan, budaya kafe, seni, musik, macam-macam. Ya, yang aktif, menarik dan kreatif. Ya, itu aspek kota kreatif. Iya. Ya, kita punya 3 contoh daerah lain. Kita punya Gianyar, kita punya Tabanan, kita punya baru ngomong. Kita punya Madiun. Saya enggak pernah ke Madiun. Madiun Jawa apa ya? Oh, Jawa Timur. Ke Jawa Timur pernah, ke Madiun enggak pernah. Ke Malang, Surabaya pernah. Madiun yang mana ya? Nah, maksudnya lebih dekat mana sama Malang atau Surabaya? Lebih dekat Malang. Ya, Madiun. Madiun, Malang. Ya. Kaitannya apa? Ya, kalau kamu bisa menganalisa ini, maksudnya saya mau di daerah mana nih? Ya. Lalu kamu menganalisa ini dulu, ya, belum buka usaha di situ. Ya, menganalisa ini dulu 3 aspek ini. Ya. 3 aspek ini kamu analisa. Kamu akan bisa menentukan kira-kira saya mau terjun industri kreatif di daerah itu, saya idealnya buka apa. Ya, itu manfaat lain dari aspek kota kreatif ini. Ya, apa yang ada di sana? Ya, apa yang ada di sana? Kalau di Gianyar itu ternyata banyak seni-seni pengrajin. Tadi ada yang bikin tapel, gini mahat kayu, mahat batu. Ya, yang kayak gitu, pertunjukan tari. Ya, pertunjukan tari itu growth, bisa dibilang growth karena sumber daya dikit, modalnya dikit tapi untungnya banyak. Ya, dia tidak mengambil bahan alam, dia hanya belajar menari manusianya, lalu bikin pakaiannya yang oke, bayarannya lumayan. Ya. Lalu gimana cara orang interaksi gitu, tipikal orang Gianyar kayak gimana, apa-apa aja upaya yang terjadi, kamu bisa menentukan industri kreatif yang cocok kalau mau diinvest di Gianyar. Tentu akan beda dengan di Tabanan dan di Madiun. Ya, kalau tadi di Madiun bilangnya orang-orang di sana sopan, orang-orang di sana adalah petani, pekebun, ya, pekerja kebun. Tentu kamu tidak cocok misalnya jualan HP di situ. Karena aspeknya adalah sawah. Ya, nggak cocok. Ya, nggak cocok juga jualan ayam geprek. Apalagi boba, apalagi es teh keju. Nggak cocok. Kalau kamu menganalisis Denpasar, mungkin cocok. Karena Denpasar itu daerah yang beragam, banyak anak mudanya yang sangat tren, sangat hit dengan TikTok gitu misalnya. Ya, saya jualan sesuatu yang nyeleneh dikit, pasang bikin video di TikTok laris, Denpasar masuk. Itulah kenapa es teh keju nggak ada di Tabanan. Ada nggak sih? Nggak ada di Tabanan es teh keju. Lihat ini IG es teh keju. Es teh diparutin keju. Ada itu. Ya. Kamu juga bisa melihat sesuatu yang salah dari situ. Kebijakan pemerintahnya nggak cocok. Ya, tadi di Tabanan disebutkan. Ya, di Tabanan itu banyak sumber daya, terkenal welfare karena jualannya nggak sekencang, maksudnya nggak bisa bikin balik modal. Ini seperti di Karangasem. Ya, pemerintahnya ngapain? Bongkar pasang patung ya, kayak main Gundam ya. Iya. Bongkar pasang patung pemerintahnya. Berarti apa? Itu udah nyeleneh. Ya, itu udah nyeleneh. Harusnya support.
Ya, bantu ekspor, bantu kemasan, bantu komoditi, jual ke daerah lain sehingga uangnya muter, idealnya gitu. Ya, pemerintahnya malah sibuk bongkar pasang patung. Lalu apa yang, kalau saya pengen terjun di Tabanan, industri kreatif apa yang cocok? Jawabannya tentu beda dengan di Gianyar dan di Madiun. Ya, Tabanan yang mana dulu? Tabanan itu terkenal kotanya ada, desanya ada. Ya, kita nggak bisa ngomongin Tabanan tok, ini Tabanan kota apa Tabanan desa, udah beda lagi. Ya, beda lagi aspeknya udah. Ya, kebijakan pemerintahnya mungkin sama. Pemerintah Tabanan mau desa mau kota, kerjaannya bongkar pasang patung. Ya, aspeknya udah beda. Aspek untuk melihat industri kreatif itu udah beda. Ya, di Madiun, ya, kalau kamu mau bangun industri kreatif, mending saran saya gini, sewa sound system. Iya, kalau kamu jualan sewa sound system, bangun yang megah dikit sekalian sama panggungnya, sekalian sama dekorasinya, sekalian sama cateringnya. Iya, jadi all in one. Sekalian sama penyanyi dangdutnya, biduannya. Ya. Ya, sekalian sama uang untuk nyawernya. Paket komplit Pak, 50 juta, panggung, sound system, penyanyi, ini uang Bapak bisa lempar-lemparin. Tapi nanti di akhir saya minta lagi. Ya, kalau kamu bangun sound system lengkap dengan catering segala macam tuh di Tabanan, nggak laku. Nggak laku. Bangun di Gianyar juga nggak laku. Di Madiun laku. Gitu. Kalau bangun booth ST keju nggak cocok di Gianyar. Masa kamu nggak percaya sih? ST keju. Ini loh guys. Kamu ini nggak percaya. Ini loh kan, ST keju. Ini. Ya ini kan yang modern. Ini loh ST, isinya keju. Ini kan yang benar ya. Nah ini ST keju. Ini ST keju. Ya. Yang gini. kita cerahkan temennya ya, yang nggak tahu ya ini. Cisti dengan kearifan lokal ya. Cisti dengan kearifan lokal. Itu industri kreatif ya, industri kreatif. Ya, begitulah kira-kira. Jadi aspek tadi analisis ini ya bisa dijadikan bahan untuk menentukan ya layak atau enggaknya industri kreatif di suatu wilayah sebelum membangun atau mendirikan. Ya, ada baiknya analisis dulu di daerah itu kayak gimana. Ya. Jadi jangan sembarangan. Enggak sembarangan. Apa yang orang-orang rencanakan untuk ada di Denpasar itu nggak sembarangan. Ya, belum tentu cocok di Gianyar, Tabanan dan lain sebagainya. Belum tentu.